Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustadzah. Pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas mengenai materi kesamaan vektor. Nah, di sini ada kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama. Jadi panjangnya sama dan arahnya juga sama. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada vektor U, vektor V, vektor W. Nah, pada gambar di atas, vektor U itu sama dengan ini ya, 3, kemudian 3, kemudian 2. Vektor V ini mendatarnya 1, 2, 3 ke atas, horizontal 3 ke atas, vertikalnya 2. Berarti 3, 2. Kemudian vektor W horizontalnya 1, 2, 3 ya, 3 ke kanan berarti 3. Kemudian karena ini kan ke bawah gini, berarti ke bawah berapa vertikalnya? Ke bawah 2, berarti negatif 2. Jadi vektor U dan vektor V ini kan panjangnya sama, punya panjang sama dan arah yang sama. Jadi kan ini 32, ini juga 32, arahnya ke atas, ini gini juga sama, berarti sama. Maka vektor U sama dengan vektor V. Kenapa? Karena panjang sama dan arahnya juga sama. Arah vektor U dan V tidak sama. Lah ini U-nya kan 32, W-nya 3-2. Arahnya tidak sama. Ini kan gini ke atas, ini ke bawah. Maka vektor U tidak sama dengan vektor W. Secara umum, syarat kesamaan dua vektor dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2, R2, di sini ya, jadi vektor U sama dengan X1 Y1 dan vektor V sama dengan X2 Y2 dikatakan sama jika dan hanya jika ini X1 sama dengan X2. Terus ini X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Tadi kan di sini X1-nya 3 sama dengan Y1. Ini dianggap X2, maaf. Ini X1, ini Y1. Yang vektor V ini X2, Y2. Nah, X1 sama dengan X2 sama kan 3. Terus ini Y1, 2, Y2 juga 2, berarti kan sama. Paham ya? Kemudian nanti untuk vektor U dan vektor V dalam dimensi 3, R3, vektor U itu sama dengan, karena dimensi 3 berarti X1, Y1, Z1, dan vektor V sama dengan X2, Y2, dan Z2. Sama, jadi ini vektor U dan vektor V itu dikatakan sama jika dan hanya jika, seperti yang tadi ya, kalau tadi kan X1 sama dengan X2, Y1, Y2, kalau vektor R3 berarti, karena ada 3 komponen, berarti X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Di sini ya, X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Paham ya? Nanti ada contoh soal, silahkan kalian cermati. Sini nanti ada apa ya, nanti cara menentukan vektor AB dan juga ini di R2, di sini di R3. Nanti untuk penjelasan lebih jelas, nanti silahkan dilihat di contoh soal, di situ sudah dijelaskan agar nanti lebih paham. Jadi nanti jika koordinat titik A, X, A, Y, A, dan B, X, B, Y, B, vektor AB ini ya, vektor AB dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, vektor AB berarti nanti AB itu dari yang kanan. Berarti ini ya, AB berarti yang kanan kan vektor B, berarti XB dikurangi XA, kemudian yang bawah YB dikurangi YA, ini kata kuncinya. Paham? Kemudian jika koordinat titik A, XA, YA, XA, YA, ZA, ini karena R3, dan B, XB, YB, ZB, ini vektor R3, ini vektor R2. Vektor AB ditentukan sebagai berikut, karena 3 komponen berarti sama, AB berarti B dikurangi A, berarti XB dikurangi XA, YB dikurangi YA, ZB dikurangi ZA. Misalkan nanti di sini ada vektor BA, kan BA, berarti kalau vektor BA, sebentar saya tulis dulu. Kalau vektor BA, berarti gimana kalau vektor BA? Vektor BA. Nah, gini ya. BA. Nah, kalau vektor BA ini ya, berarti gimana? Sama dengan ini di R2 ya. R3-nya nanti menyesuaikan. Ini di R2. Nah, R2. Berarti nanti
Kalau AB itu XB dikurangi XA, berarti kalau BA, vektor BA berarti X yang kanan kurangi kiri, berarti A kurangi B, berarti XA dikurangi XB. Kemudian YA, ya, YA dikurangi Y B. Seperti ini ya, paham ya? Jadi kalau AB itu B dikurangi A, kalau BA berarti A dikurangi B, XA dikurangi XB, sini YA dikurangi YB. Seperti itu ya. Oke, semoga paham dengan penjelasannya Ustadzah yang sedikit ini. Semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar. Semoga ilmu yang Ustadzah sampaikan hari ini bermanfaat. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.